Bapak Ibu guru, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pelantikan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto sudah dilaksanakan tanggal 20 Oktober kemarin. Nah, pasca pelantikan ini, kita tentu mempunyai harapan besar, yaitu sesuai dengan janji kampanyenya bahwa beliau akan menaikkan gaji guru. Nah, kalau ngomong masalah gaji yang nanti akan naik, tentu kita semua berharap dan akan menyambut dengan sangat gembira. Oke, hal inilah yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu mengenai kenaikan gaji guru dalam RAPBN 2025 pasca pelantikan Presiden Prabowo. Nah, kita ulas dulu janji kampanye dan harapan guru. Pada masa kampanye Pilpres 2024, salah satu janji yang menarik perhatian banyak pihak, terutama para guru, adalah janji kenaikan gaji guru sebesar 2 juta rupiah per bulan. Janji ini tentu saja memberikan harapan baru bagi para pendidik yang selama ini telah berdedikasi tinggi namun masih menghadapi sejumlah tantangan termasuk masalah kesejahteraan. Nah, jantung dari realisasi janji ini adalah APBN 2025. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 menjadi kunci utama dalam merealisasikan janji kenaikan gaji guru tersebut. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, khususnya untuk komponen gaji guru, akan sangat menentukan apakah janji tersebut dapat terwujud atau tidak. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor mengenai alokasi anggaran untuk kenaikan gaji guru dalam APBN 2025. Yang pertama, itu masalah kondisi ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi fiskal negara secara keseluruhan akan sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, terutama untuk penggajian. Nah, pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi tumbuh pesat, pendapatan negara dari pajak akan meningkat. Ini akan memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi yang rendah akan membatasi pendapatan negara, sehingga dalam hal ini pemerintah tentu akan lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran. Kemudian, inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat. Tentu pemerintah mungkin perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk subsidi bahan pokok atau program-program sosial lainnya, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk sektor pendidikan. Nah, sebaliknya jika inflasinya terkendali, maka akan memberikan stabilitas ekonomi dan memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada pembangunan sektor pendidikan dan tentu sektor-sektor lainnya. Nah, Bapak Ibu, percayalah bahwa kondisi ekonomi makro Indonesia sangat memungkinkan untuk menaikkan gaji guru. Kerangka ekonomi makro sudah dipertimbangkan dengan matang, apalagi sudah menjadi RAPBN 2025. Hal ini juga didukung oleh ahli ekonom bahwa RAPBN 2025 itu optimis dan realistis. Kita tunggu saja, mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan keuangan negara yang sangat mendesak seperti kasus COVID beberapa tahun lalu atau pengaruh ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan. Nah, mudah-mudahan dunia ini aman-aman saja. Faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah prioritas program. Pemerintah memiliki beberapa program prioritas yang perlu dibiayai, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan penanganan bencana. Prioritas-prioritas ini dapat bersaing dengan alokasi anggaran untuk pendidikan. Nah, dampak dari prioritas program terhadap kenaikan gaji guru ini tentu yang pertama bisa jadi penundaan. Kenaikan gaji guru bisa tertunda jika ada program prioritas lain yang dianggap lebih mendesak oleh pemerintah. Kemudian dampak yang kedua, kenaikan yang lebih kecil. Nah, ini jika anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan terbatas, maka kenaikan gaji guru mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Mampu nggak kira-kira 2 juta per bulan tambahannya? Nah, itu. Kemudian alokasi dana tidak optimal. Nah, bisa jadi dana yang dialokasikan untuk pendidikan mungkin tidak terdistribusi secara merata, sehingga ada disparitas antar satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, mengenai prioritas program, kita selaku guru tidak perlu khawatir. Karena sesuai janji Prabowo bahwa salah satu program prioritasnya adalah menaikkan gaji PNS, TNI Polri, dan pejabat negara lainnya yang berfokus pada guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Apalagi hal ini juga sudah tertuang dalam nota keuangan RAPBN 2025 halaman 57 yang bunyinya, selanjutnya Pagu dana alokasi umum tahun 2025 secara nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik daerah,
kemampuan keuangan negara, pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kenaikan gaji pokok ASN. Nah, itu bunyinya bahwa salah satunya adalah kenaikan gaji pokok ASN. Jadi, tenang saja Bapak Ibu. Kemudian, faktor yang ketiga, tekanan fiskal. Nah, apa itu tekanan fiskal? Tekanan fiskal mengacu pada kondisi keuangan negara yang terbatas akibat berbagai faktor, seperti utang negara yang tinggi, defisit anggaran yang terus-menerus, atau pendapatan negara yang tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran. Kondisi ini tentu membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran, termasuk untuk sektor pendidikan. Namun, kita tidak perlu khawatir, kita harus tetap optimis. Di tangan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, percayalah, tekanan fiskal Indonesia tetap dijaga dalam zona yang aman. Kemudian faktor berikutnya, faktor keempat, negosiasi dengan DPR. Karena untuk mengeluarkan anggaran, maka pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, negosiasi antara pemerintah dan DPR akan sangat menentukan besaran anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Nah, tentu dalam negosiasi ini mungkin akan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, perbedaan prioritas. Nah, terkadang pemerintah dengan anggota DPR seringkali memiliki prioritas yang berbeda-beda terkait alokasi anggaran. Kemudian, tekanan politik. Nah, bisa jadi tekanan dari kelompok kepentingan dan konstituen dari anggota DPR dapat mempengaruhi keputusan anggota DPR dalam negosiasi. Begitu juga dari keterbatasan waktu, di mana proses legislasi memiliki tenggat waktu yang ketat, sehingga negosiasi harus dilakukan secara efisien. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita selaku guru? Yang pertama adalah advokasi. Para guru dan organisasi profesi guru perlu terus melakukan advokasi agar pemerintah tetap berkomitmen pada janji kenaikan gaji guru. Ini penting dilakukan untuk terus mengawal komitmen dan janji Presiden terpilih. Apalagi sudah ada yang bisa dijadikan inspirasi baru-baru ini, yaitu solidaritas Hakim Indonesia menghadap DPR meminta kenaikan gaji. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi. Namun, dalam pelaksanaannya, jangan sampai kita selaku guru melakukan demo ataupun mogok kerja. Nah, hal itu sepatutnya dihindari. Kemudian, upaya berikutnya adalah partisipasi publik. Nah, karena sekarang partisipasi publik itu sangat cepat didengar ataupun direspon oleh pemerintah. Terlebih lagi, dunia medsos saat ini benar-benar luar biasa dalam mengawal pemerintah. Sehingga bagaimana caranya agar guru mendapat simpati dan dukungan dari partisipasi publik untuk kenaikan gajinya. Jadi dari paparan ini dapat saya simpulkan bahwa kenaikan gaji guru merupakan isu yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Realisasi janji kenaikan gaji guru sebesar 2 juta dalam bulan Oktober 2024 rasanya mustahil terwujud. Apalagi Presiden baru dilantik tanggal 20 Oktober, menterinya dilantik tanggal 21 Oktober 2024, dengan sisa waktu yang sangat sedikit, ya ini sangat kecil kemungkinannya. Namun, saya optimis gaji guru akan naik di pemerintahan Prabowo, paling cepat tahun 2025. Tapi kecil kemungkinannya besarannya sampai 2 juta per bulan. Nah, masalah besaran kenaikan gaji kita tunggu saja keputusan resmi dari pemerintah. Hal ini sangat bergantung pada alokasi anggaran dalam APBN 2025. Kita tentu semua berharap agar pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus ditingkatkan. Nah, kita boleh berharap naik gaji setinggi-tingginya. Namun, kita juga mesti realistis bahwa semua itu bergantung pada kondisi keuangan negara. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu sekalian? Silakan dituliskan di kolom komentar. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.